Kemudian yang ketiga yang harus kita tingkatkan adalah akhlak kita. Tambah indah akhlaknya. Yang awalnya mungkin pemarah jadi pemurah. Yang awalnya pemukul jadi perangkul. Yang awalnya mungkin pengejek jadi pengajak. Yang awalnya pembenci jadi penyayang. Dan yang awalnya mungkin pendendam jadilah pemaaf. Inilah hadirin, tiga hal yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal. Minimal sama kuantitas dan kualitasnya amal ibadah kita seperti di bulan Ramadan kemarin. Ramadan kemarin kita mungkin rutin sholat duha, maka lanjutkan pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Ramadan kemarin mungkin kita rutin sholat tarawih, maka tingkatkan lagi, lanjutkan dengan sholat qiyamul lail kita, dengan tahajud kita. Ramadan kemarin mungkin kita penuh berpuasa 1 bulan, maka lanjutkan lagi di bulan Syawal ini dengan berpuasa 6 hari. Dan kemudian perlahan belajar untuk puasa Senin Kamis. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini Jumat 11 April 2025 Masehi, bertepatan pula pada tanggal 13 Syawal tahun 1446 Hijriah, yang berarti sudah 13 hari Ramadan meninggalkan kita, menghantarkan kita memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Berbicara mengenai bulan Syawal, terdapat setidaknya 5 kejadian ataupun peristiwa penting yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW di bulan Syawal. Yang pertama yakni Perang Uhud. Perang Uhud ini pecah di tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah, di mana pada saat itu kaum muslimin jumlahnya masih sedikit, yakni hanya 700 orang yang bisa ikut berperang melawan 3.000 orang pasukan kaum musyrikin. Awalnya peperangan ini didominasi oleh umat muslim dengan strategi brilian Nabi Muhammad SAW yang menempatkan para pemanah di atas bukit di Gunung Uhud, maka berhasil membuat kaum musyrikin kocar kacir. Namun di saat kaum musyrikin mulai kocar kacir dan meninggalkan barang-barang bawaan mereka, maka pemanah-pemanah tadi lupa dengan nasihat Nabi, yakni jangan kalian meninggalkan bukit-bukit ini sebelum ada perintah dari Nabi. Mereka tergiur dengan harta dan akhirnya mereka turun dari bukit mengejar harta rampasan perang atau ghanimah. Melihat celah tersebut, Khalid bin Walid yang saat itu masih belum memeluk Islam akhirnya melancarkan serangan balik dan menyebabkan kekalahan bagi umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad sendiri terluka parah saat itu dan banyak korban jiwa juga. Salah satunya paman Nabi Muhammad SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian kejadian penting berikutnya adalah Perang Khandaq yang juga terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq ini dinamakan Perang Khandaq karena artinya adalah parit, yang saat itu umat muslim terkepung di Madinah. Umat muslim saat itu hanya berjumlah 3.000 orang. Dan lawannya adalah kaum Quraisy dan berbagai suku-suku di Arab yang berkoalisi dan membentuk aliansi berjumlah 10.000 orang. Dengan jumlah yang tidak masuk akal ini, akhirnya kaum muslimin terkepung di dalam Madinah, di kota Madinah. Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi kemudian menyarankan kepada Nabi untuk melakukan strategi defensif, yakni membangun atau menggali parit yang dalam dan lebar, sehingga kuda-kuda para kaum musyrikin tidak bisa melewati parit tersebut untuk ke kota Madinah. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh umat muslim dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan angin puting beliung yang memporak-porandakan kaum musyrikin. Kemudian kejadian penting berikutnya adalah Perang Hunain yang juga pecah di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Pada perang ini kaum muslimin sudah cukup banyak, yakni berjumlah 12.000 orang, yang akhirnya peperangan ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian kejadian penting berikutnya adalah menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah berkata, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan membangun keluarga denganku pada bulan Syawal juga, di mana
perkataan Aisyah ini menjadi patokan buat kita bahwasanya dianjurkan menikah pada bulan Syawal. Kemudian kejadian penting berikutnya adalah anjuran untuk berpuasa pada bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, fadzalika shiyamad dahr." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama saja seperti berpuasa 1 tahun penuh. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijriah yang diapit oleh bulan Ramadan dan bulan Zulqa'dah. Kata Syawal sendiri berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a, yang artinya peningkatan atau naik. Sehingga bulan Syawal ini merupakan momentum bagi kita umat muslim untuk mengadakan peningkatan. Apa yang meningkat? Yang pertama, imannya. Ditingkatkan imannya, ditambah lagi yakin dengan ketentuan Allah, tambah dekat dengan Allah, tambah taat lagi kepada Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah ibadah dan amal soleh kita. Yang mungkin biasanya setelah Ramadan pergi, masuk bulan Syawal kembali kendor lagi ibadahnya, kembali tidak menjaga lisan, kembali tidak menjaga sholatnya. Maka mari jamaah kita tingkatkan amal soleh dan ibadah kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita tingkatkan adalah akhlak kita. Tambah indah akhlaknya. Yang awalnya mungkin pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya mungkin pengejek jadi pengajak, yang awalnya pembenci jadi penyayang, dan yang awalnya mungkin pendendam jadilah pemaaf. Inilah hadirin 3 hal yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal. Minimal sama kuantitas dan kualitasnya amal ibadah kita seperti di bulan Ramadan kemarin. Ramadan kemarin kita mungkin rutin sholat duha, maka lanjutkan pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Ramadan kemarin mungkin kita rutin sholat tarawih, maka tingkatkan lagi, lanjutkan dengan sholat qiyamul lail kita, dengan tahajud kita. Ramadan kemarin mungkin kita penuh berpuasa 1 bulan, maka lanjutkan lagi di bulan Syawal ini dengan berpuasa 6 hari, dan kemudian perlahan belajar untuk puasa Senin Kamis. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya berpuasa 6 hari di bulan Syawal tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menambahkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka sama saja pahalanya dengan berpuasa 1 tahun penuh. Nah, Ustadz, puasa saya kemarin ada bolong 5 hari, 8 hari atau berapapun itu karena sakit dan sebagainya. Apakah boleh bagi saya berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Jawabannya boleh. Bagaimana caranya? Yakni dengan kita yang ada bolong puasanya, ganti dulu puasa tadi. Niat dulu gantikan puasanya, setelah itu barulah berpuasa Syawal. Nah, seharusnya jemaah, momentum Ramadan kemarin mendidik kita, pesantren kilat buat kita agar nampak perubahan di 11 bulan berikutnya. Bukannya malah semakin hancur dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar dari ulat dan ular. Ular dan ulat itu konon katanya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, mereka juga berpuasa. Ular akan berpuasa ketika hendak berganti kulit. Ular itu sebelum berpuasa namanya adalah ular. Saat dia berpuasa namanya pun masih ular. Namun saat setelah dia berpuasa, setelah ganti kulitnya, namanya pun masih tetap ular. Gerak-geriknya masih seperti ular, tampilannya pun masih ular juga. Tabiat dan sifatnya pun tetap sama juga. Di sisi lain, ulat pun berpuasa. Sebelum dia berpuasa namanya kepompong. Sebelum dia berpuasa namanya ulat. Saat dia berpuasa namanya kepompong. Namun setelah dia berpuasa namanya berubah menjadi kupu-kupu. Tampilan ulat berubah, yang tadinya berbentuk ulat kemudian berubah setelah berpuasa menjadi kupu-kupu yang indah. Makanannya pun berubah dari daun menjadi nektar. Cara bergeraknya ulat juga berubah dari yang melata menjadi kepakat
indah sayap kupu-kupu. Nah, inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gambaran berpuasa yang sesungguhnya. Sebelum berpuasa mungkin kita banyak kurangnya. Setelah berpuasa, maka di bulan Syawal ini harusnya kita lebih meningkat untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadan kemarin. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.